Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Dalam kesempatan berbahagia ini, judul kali ini akan membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan kunci surga. Temukan jawabannya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Ikrar bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah, la ilaha illallah, adalah kewajiban pertama setiap orang. Maknanya, sebelum mengikrarkan kalimat la ilaha illallah ini, apapun yang dikerjakan oleh seseorang tidak ada nilainya di sisi Allah, meski ia bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Ikrar inilah yang menjadi pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Rasulullah bersabda, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Apabila semua itu telah dilakukan, darah dan harta mereka terlindungi, kecuali dengan hak Islam. Sedangkan perhitungan amalan mereka terserah kepada Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan ikrar ini pula, kewajiban yang terakhir. Maknanya saat seseorang dijemput maut, hatinya mesti dalam keadaan mengikrarkan la ilaha illallah ini. Jika demikian halnya, jika ia akan mendapatkan kebahagiaan abadi, sedangkan jika sebaliknya, yang didapatkannya adalah api yang menyala selama-lamanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum mati adalah ilaha illallah, niscaya masuk surga." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ketika menjelaskan perihal hadis di atas, Imam Bukhari menyitir pernyataan Wahab bin Munabbih 34-110 Hijriyah, seorang ulama tabi'in yang terkenal, karena pengetahuannya yang luas tentang sejarah dan kisah-kisah para nabi. Salah satu kisah yang populer terkait dirinya adalah tentang kunci surga. Menurut cerita, seseorang bertanya kepada Wahab bin Munabbih, "Bukankah kunci surga adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid?" Wahab menjawab, "Ya, benar. Namun setiap kunci memiliki gerigi, dan jika engkau membawa kunci yang memiliki gerigi yang tepat, maka pintu surga akan terbuka. Jika tidak, maka pintu tersebut tidak akan terbuka." Dalam cerita ini, Wahab bin Munabbih menjelaskan, bahwa mengucapkan kalimat tauhid saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan amal dan tindakan yang sesuai. Seperti kunci yang memerlukan gerigi yang tepat untuk membuka pintu, kalimat la ilaha illallah juga harus diiringi dengan keimanan yang benar dan amal sholih agar dapat membawa seseorang ke surga. Pesan dari kisah ini adalah, bahwa iman dan ucapan perlu diikuti dengan perbuatan yang selaras, dengan ajaran agama untuk mencapai keselamatan di akhirat. Pernyataan Wahab bin Munabbih tentang kunci surga, telah dijelaskan oleh para ulama, dengan pandangan yang terkait hubungan antara kalimat tauhid, dan amal perbuatan. Berikut beberapa penjelasan dari ulama mengenai pernyataan Wahab bin Munabbih. 1. Ibnu Rajab Al-Hanbali, dalam Jami' al-Ulum wa al-Hikam, menjelaskan bahwa maksud Wahab bin Munabbih tentang gerigi kunci, adalah amal perbuatan yang sesuai dengan syariat. Beliau menyatakan bahwa meskipun kalimat tauhid adalah dasar dari keimanan seseorang, hanya mengucapkannya saja, tidak cukup tanpa adanya pembuktian melalui tindakan nyata. Amal ibadah, akhlak, dan perilaku yang baik adalah gerigi yang melengkapi kunci tauhid agar dapat membuka pintu surga. 2. Imam Al-Ghazali juga menguatkan pandangan ini dengan mengatakan bahwa keimanan yang benar selalu disertai oleh amal sholih. Menurutnya, kalimat tauhid adalah fondasi utama, namun fondasi ini perlu diperkuat dengan bangunan amal-amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini menunjukkan bahwa, iman bukan sekedar keyakinan dalam hati, melainkan harus disertai dengan amalan sebagai pembuktian. 3. Syekh Ibnu Utsaimin, memberikan penjelasan, bahwa gerigi pada kunci tersebut merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi,
agar tauhid menjadi sempurna. Ia menyebutkan bahwa tauhid tanpa amalan, atau tauhid yang disertai dengan kemaksiatan besar, seperti syirik atau munafik, tidak akan bermanfaat. Sehingga, amal yang baik, niat yang ikhlas, dan meninggalkan dosa-dosa besar adalah komponen penting dari gerigi yang dimaksud. 4. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa konsep ini mencerminkan keselarasan antara hati, lisan, dan perbuatan. Tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan, tetapi perlu ada kesesuaian dalam hati, dan diterjemahkan dalam tindakan nyata, sehingga kalimat tauhid itu berfungsi, sebagaimana mestinya, dalam mengantarkan seseorang kepada surga. Dari berbagai penjelasan ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa, pernyataan Wahab bin Munabih tentang kunci surga, menegaskan pentingnya integrasi antara iman dan amal. Kalimat tauhid, memang merupakan pintu menuju surga, namun amal perbuatanlah yang menjadi pembuktian, dan penyempurna, agar tauhid tersebut benar-benar berfungsi sebagai kunci yang membuka pintu surga. 7. Syarat kalimat, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi, agar kalimat tauhid tersebut diterima oleh Allah, dan berfungsi sebagai kunci surga. Para ulama merumuskan syarat-syarat ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Berikut 7 syarat tersebut. 1. Ilmu, pengetahuan. Al-ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu dalam menafikan dan menetapkan. Hal ini karena menafikan semua jenis ibadah kepada seluruh sesembahan selain Allah, dengan mengilmui makna, la ilaha illallah, yang mengandung peniadaan seluruh sesembahan selain Allah, dan menetapkan sesembahan yang berhak disembah hanyalah Allah, dan orang yang mengucapkan, la ilaha illallah, harus mengetahui ini, penting agar tidak hanya sekadar ucapan tanpa pengertian. Allah tak petik terbalik Allah berfirman, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dan mereka mengetahuinya, Quran Surat, As-Zukhruf ayat 86. Maksud, bersaksi dengan kebenaran, pada ayat di atas adalah, bersaksi dengan kalimat, la ilaha illallah, dan maksud kalimat mereka mengetahui adalah, mereka mengetahui arti kalimat yang mereka persaksikan dengan lisan mereka. Adapun arti kalimat, la ilaha illallah, adalah tidak ada sesembahan yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah tak petik terbalik Allah. Dan menetapkan semua ibadah hanya kepada Allah semata. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Maksudnya, kami menyembahmu semata ya Allah, dan tidak menyembah selainmu, kami meminta pertolongan kepadamu ya Allah, dan tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Maka orang yang mengucapkan, la ilaha illallah, wajib mengilmui makna dari, la ilaha illallah, itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman, maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, Surat Muhammad ayat 19. Allah juga berfirman, kecuali mereka mengetahui yang hak tauhid, dan mereka meyakini-nya Quran Surat Az-Zukhruf ayat 86. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, akan masuk surga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Yakin, keyakinan. Al-yakin menafikan kata syak dan raib, keraguan. Maknanya, seorang meyakini secara tegas kalimat, la ilaha illallah, tanpa ada keraguan, dan kebimbangan. Keimanan yang goyah, atau ragu-ragu akan mengurangi nilai dari tauhid itu sendiri. Orang yang mengucapkan kalimat, la ilaha illallah, harus yakin dengan kandungan kalimat tersebut, tanpa ada keraguan sedikitpun, agar kalimat tersebut bermanfaat bagi dirinya. Jika dia ragu terhadap kandungan kalimat, la ilaha illallah, maka kalimat tersebut tidak akan memberikan manfaat sedikitpun. Al-Qurtubi menyatakan, pelafalan dua kalimat syahadat saja, tidaklah cukup sebagai syarat masuk surga, harus ada keyakinan hati. Allah tak petik terbalik Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, hanyalah orang-orang yang percaya beriman kepada Allah, dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu,
dan mereka berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Dan dalam Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu petik terbalik anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syahadat, bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, seorang hamba yang tidak meragukannya, dan membawa keduanya, ketika bertemu dengan Allah, akan masuk surga. Dan dalam Sahih Muslim, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang engkau temui di balik penghalang ini, yang bersyahadat, la ilaha illallah, dan hatinya yakin terhadap hal itu, maka berilah kabar gembiranya baginya berupa surga. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu petik terbalik anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh beliau untuk memberikan kabar gembira. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku, barang siapa yang aku temukan bersaksi, bahwasanya tidak ada sesembahan yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah, dalam keadaan hatinya yakin, maka aku akan berikan kabar gembira berupa surga. Hadis riwayat Muslim. Orang yang tidak meyakini kandungan kalimat ini, maka dia tergolong orang munafik, yang tidak akan pernah bisa membuka surga dengan kalimat la ilaha illallah. 3. Qabul penerimaan. Syarat la ilaha illallah, yang terakhir adalah al-qabul. Al-qabul menerima, menafikan ar-rad penolakan. Seorang hamba wajib menerima kalimat la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya dengan hati dan lisannya. Allah Ta'ala telah mengisahkan kepada kita dalam Al-Quran Al-Karim, kisah-kisah orang terdahulu, yang telah Allah beri keselamatan kepada mereka, karena mereka menerima kalimat la ilaha illallah, dan orang-orang yang dihancurkan serta dibinasakan, karena menolak kalimat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami selamatkan Rasul-Rasul kami, dan orang-orang yang beriman, demikianlah menjadi kewajiban atas kami, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 103. Allah juga berfirman, sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri, dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami, karena seorang penyair gila. Quran Surat As-Saffat ayat 35-36. Demikian, hanya kepada Allah lah kita semua memohon taufik agar dapat menegakkan kalimat la ilaha illallah sebenar-benarnya baik dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Sungguh Allah lah semata yang memberi taufik dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Setelah memahami dan yakin, seseorang harus menerima dengan hati terbuka semua konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Penerimaan ini meliputi menerima semua ajaran Allah dan Rasul-Nya tanpa penolakan. Karena keimanan seseorang tidak berhenti pada keyakinan, maka apapun yang ditunjukkan, dan menjadi konsekuensi kalimat itu harus diterima. Menolak satu perkataan saja, sama dengan menolak keseluruhannya. Yang demikian itu, karena apa-apa yang ditunjukkan, dan menjadi konsekuensi kalimat ini adalah satu kesatuan yang jika dipisah-pisahkan menjadi tidak berarti. Jika perkara ditunjukkan dan menjadi konsekuensi kalimat ini, berupa kabar maka wujud penerimaan kita adalah, menyakini kebenarannya, jika itu sudah terjadi kita yakin bahwa itu sudah terjadi, dan jika itu belum terjadi kita pun mesti yakin, bahwa itu pasti terjadi. Adapun jika perkara yang ditunjukkan, dan menjadi konsekuensi kalimat ini berupa perintah atau larangan, maka kita tidak boleh menyakini kebalikannya. Yang wajib adalah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang haram adalah yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah, dan demikianlah kami memasukkan ke dalam hati orang-orang yang berdosa rasa takut kepada Allah, mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, padahal telah datang kepada mereka sunnah-sunnah yang terdahulu. Quran Surat Al-Hijr ayat 14-15. 4. Inqiyad, ketundukan. Al-inqiyad, patuh menafikan tarku, ketidakpatuhan. Orang yang mengucapkan kalimat, la ilaha illallah, wajib untuk patuh terhadap syariat Allah dan taat pada hukum Allah serta pasrah kepada aturan Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya, sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar ayat 54. Dan juga berfirman, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada
orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya, Quran Surat An-Nisa, ayat 125. Ketundukan berarti mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seseorang harus tunduk dan patuh pada ajaran Islam, dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti pengamalan kalimat Tauhid. Firman Allah, dan barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang ia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang kokoh, Quran Surat Luqman ayat 22. Yang dimaksud patuh dan tunduk adalah pangkal kepatuhan, atau rendah hati. Maksudnya saat menghadapi ayat-ayat perintah atau larangan, tidak boleh terpetik di hati kita keengganan atau kesombongan untuk melaksanakannya. Bukankah iblis dilaknat dan dicap kafir karena enggan dan sombong? Firman Allah, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya, Quran An-Nisa, ayat 65. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, bahwa orang yang tidak melaksanakan perintah atau melanggar larangan, belum tentu ia enggan dan sombong terhadap perintah atau larangan itu. Bisa jadi lalai, tidak sengaja, atau diperdaya oleh tipuan setan. 5. Sidik kejujuran. Sidku menafikan al-kazab, dusta, yaitu dengan mengucapkan kalimat, La ilaha illallah, secara jujur. Maksud dengan jujur pengucapan kalimat, La ilaha illallah, sesuai dengan keyakinan dalam hati, tidak menipu Allah dan tidak bermain-main dalam mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Orang yang mengucapkannya tidak boleh munafik, mengucapkan di mulut tetapi hatinya tidak meyakininya. Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan, bahwa orang yang mengucapkan La ilaha illallah, lalu ia mentaati setan dan hawa nafsunya dalam bermaksiat kepada Allah dan menyelisihnya, sama saja ia telah bermain-main dengan ucapnya. Perbuatannya mendustai ucapannya. Allah berfirman, dan di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah, dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah, dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar, Quran Al-Baqarah ayat 8-9. Allah Ta'ala berfirman ketika mencela orang munafik. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Quran Surat Al-Munafikun ayat 1. Karena orang-orang munafik mengucapkan kalimat La ilaha illallah, namun tidak secara jujur. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 1-3. Dan dalam Sohihain, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang bersyahadat bahwa tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dengan jujur dari hatinya, kecuali ia pasti diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka. 6. Ikhlas kemurnian. Ikhlas artinya memurnikan setiap perkataan dan perbuatan hanya karena Allah. Kalimat tauhid harus diucapkan dengan niat yang ikhlas, semata-mata hanya untuk Allah. Tuntutan kalimat La ilaha illallah adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah tak petik terbalik alas semata, dan tidak boleh ada niat lain, seperti untuk pamer, keuntungan duniawi, atau riya dalam mengucapkannya. Maknanya, apapun perkataan dan perbuatan yang menjadi konsekuensi dari kalimat ini, mesti dihadirkan karena Allah, bukan selainnya. Yang demikian itu karena satu perkataan atau perbuatan,
tidak akan diterima oleh Allah jika diikuti dengan riya atau sunnah. Al-Ikhlas menafikan syirik dan riya, yaitu dengan membersihkan amal dari semua cabang kesyirikan yang zahir maupun yang samar, dengan mengikhlaskan niat untuk Allah semata dalam seluruh ibadah. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya." Quran Surat Az-Zumar ayat 2. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang ikhlas bersih dari syirik. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Allah Ta'ala juga berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah, dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan dalam Sahih Al-Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat kelak, adalah orang yang mengatakan, La ilaha illallah, dengan ikhlas dari hatinya. Dan telah datang dari hadis, Utba'an bin Malik radhiyallahu petik terbalik anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan, La ilaha illallah, yang dia mengharapkan wajah Allah dengan ucapannya itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa mengerjakan satu amalan, yang mana ia menyekutukanku dengan selainku, dalam amalan itu, niscaya aku tinggalkan ia dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim. 7. Mahabbah, kecintaan. Al-mahabbah, cinta, menafikan al-bughdu, benci, dan al-karhu, marah. Seseorang harus mencintai kalimat tauhid, yaitu orang yang mengucapkan kalimat, La ilaha illallah, wajib mencintai Allah, Rasul-Nya, agama Islam, dan mencintai kaum muslimin yang menegakkan perintah-perintah Allah, mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, dan menjaga batasan-batasannya. Kecintaan kepada Allah harus melebihi segala kecintaan lainnya. Kemudian membenci, dan memusuhi orang-orang yang bertentangan dengan kalimat, La ilaha illallah, dan mengerjakan lawan dari kalimat, La ilaha illallah, yaitu berupa kesyirikan atau kekufuran, atau mereka mengerjakan hal yang mengurangi kesempurnaan, La ilaha illallah, karena mengerjakan kesyirikan serta kebid'ahan. Ini dalam rangka mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, dan benci karena Allah. Dan yang juga menunjukkan disyaratkannya mahabbah dalam keimanan, adalah firman Allah Ta'ala. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Dan dalam Shahihain, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang jika ada pada diri seseorang ia akan merasakan manisnya iman. 1. Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari selainnya. 2. Ia mencintai seseorang karena Allah. 3. Ia benci untuk kembali pada kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. 7 syarat ini harus terpenuhi untuk menjadikan La ilaha illallah sebagai kunci yang benar-benar membuka pintu surga. Kalimat tauhid bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi harus mencerminkan keyakinan, penerimaan, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, dengan penuh keikhlasan, dan kecintaan kepada Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.